Pahami nyaman dan tidak nyaman dulu. Dahulukan nyaman terhadap perasaan hati atau jiwa sebelum nyaman terhadap badan tubuh atau raga, agar terbebas dari beban hidup dan tekanan hidup. Seluruh hukum itu berdiri di atas nyaman dan tidak nyaman. Mau itu hukum agama, hukum negara, hukum adat, dan lain sebagainya. Semuanya berdiri di atas nyaman dan tidak nyaman. Orang bijak itu mengetahui mana nyaman, mana tidak nyaman. Kalau masih belum mengetahui nyaman dan tidak nyaman, maka tidak pantas disebut pintar atau cerdas. Orang yang mengetahui nyaman dan tidak nyaman itu pasti rajin, tidak akan pernah malas. Motivasinya begini, capeknya tubuh karena mengerjakan sesuatu, cukup istirahat 1-2 jam itu sudah selesai. Saat badan tubuh sakit semua karena terlalu capek mengerjakan sesuatu, cukup dibawa tidur, bangun tidur sudah segar kembali. Rasa sakit sudah hilang. Tapi kalau capeknya pikiran, tidak nyamannya perasaan hati, tidak enaknya perasaan hati, itu disebut beban hidup. Hal yang seperti itu tidak bisa dibawa tidur, apalagi hanya istirahat. Bangun tidur, beban itu masih ada. Contohnya sudah saya jelaskan di pertemuan konten sebelumnya. Bila suatu pekerjaan itu tidak cepat diselesaikan, selalu ditunda, itu akan menjadi beban, baik itu beban perasaan hati atau beban pikiran, yang disebut beban jiwa. Bila memang diri kita ini pintar, cerdas atau bijak, maka akan cepat menyelesaikannya. Karena kalau hanya capeknya tubuh, cukup istirahat itu selesai. Tapi kalau beban selama masih belum diselesaikan, itu akan terus menjadi beban. Setiap saat diingat, maka setiap saat akan terbebani oleh pekerjaan yang belum diselesaikan. Bila masih terus ditunda, itu tidak bisa disebut orang yang pintar atau cerdas, apalagi bijaksana. Buktinya masih belum mengetahui antara nyaman dan tidak nyaman terhadap diri kita sendiri. Beban hidup itu banyak, seperti beban keluarga, beban finansial atau keuangan, beban pekerjaan, dan beban yang lain-lain. Bila beban ini terus dibiarkan, maka tambah lama ini akan tambah berat bebannya. Bila beban ini tambah banyak, maka akan menjadi tekanan hidup. Diri yang tertekan itu tidak enak sama sekali, tidak bisa konsentrasi, dan akan mempengaruhi terhadap kesehatan mental serta kesehatan badan tubuh ini atau kesehatan fisik. Biasanya dimulai dari sakit emah atau darah tinggi. Bila sudah banyak beban pikiran atau tekanan hidup, maka diri ini sering melupakan untuk makan, untuk istirahat. Hal yang seperti ini akan mengganggu kesehatan mental dan kesehatan fisik. Pahami nyaman dan tidak nyaman dulu. Kalau berjanji itu akan menjadi beban, maka jangan berjanji. Bila menanggung, contohnya, biar itu saya yang menanggung. Hal yang seperti itu kalau sekiranya menjadi beban hidup, maka tidak perlu menanggung. Termasuk tidak enakan, itu juga menjadi beban hidup. Bila sekiranya itu tidak nyaman karena menjadi beban, maka hindarilah terlebih dahulu. Di antara contoh nyaman dan tidak nyaman itu begini. Kalau marah itu tidak nyaman, maka ya jangan marah. Kalau masih marah berarti masih belum tahu antara nyaman dan tidak nyaman. Kalau jenuh, bosan, iri, apalagi sampai dengki, itu tidak nyaman, ya dihindari. Di antara caranya itu begini, cukup diganti saja apa yang diingat atau yang dipikir, diganti dengan pemikiran yang lain, dengan gambar-gambar atau film-film pikiran yang lain,
maka perasaan hati akan mengikuti apa yang dipikirkan. Pikirkan saja yang nyaman-nyaman, agar tidak sempat untuk bosan, jenuh, iri, dan dengki. Jadi timbulnya bosan, jenuh, iri, dan dengki itu hanya di film atau gambar-gambar pikiran saja. Di saat gambar-gambar atau film pikiran itu diganti, maka semuanya akan hilang karena perasaan hati itu mengikutinya. Jadi perasaan hati itu apa kata yang digambarkan atau yang difilmkan oleh akal pikiran. Gambarkan saja atau hayalkan saja yang indah-indah, maka perasaan hati akan ikut indah. Kalau sudah tahu memikirkan hal itu, menghayalkan hal itu membuat tidak nyaman karena timbul rasa khawatir dan takut, ya jangan menghayal hal itu. Kalau memikirkan atau mengingat hal itu tidak nyaman, ya jangan diingat. Diganti ingatan yang indah-indah, hayalan yang indah-indah, agar perasaan hati ini ikut indah. Jadi hidup ini pasti indah. Contohnya lagi begini, kalau sudah tahu mengucapkan hal itu akan menjadi beban dan itu tidak nyaman, ya jangan mengucapkan hal itu. Kalau sudah tahu berdebat itu akan menjadi beban pikiran dan itu tidak nyaman, ya jangan berdebat. Kalau masih berdebat, ya berarti masih belum tahu antara nyaman dan tidak nyaman. Hanya orang yang bodoh, orang yang idiot, yang tidak tahu antara nyaman dan tidak nyaman. Anak kecil saja kalau tidak nyaman itu menangis. Jadi anak kecil saja itu tahu kalau itu tidak nyaman, buktinya menangis. Tapi kenapa setelah dewasa kok tidak tahu antara nyaman dan tidak nyaman? Kalau sudah tahu menegur itu akan membuat orang lain sakit hati, ya jangan menegur. Karena itu akan menjadi beban bagi kita dan itu tidak nyaman. Kalau sudah tahu saran kita itu tidak akan diikuti, yang membuat kita sakit hati karena saran kita tidak diikuti, yang membuat diri kita kecewa karena saran kita tidak diikuti, ya jangan memberikan saran kepada orang lain agar tidak kecewa dan sakit hati, karena hal itu tidak enak, tidak nyaman. Kalau mengatur itu juga membuat kita sakit hati karena tidak diikuti, ya jangan mengatur agar tidak sakit hati. Kalau berharap itu akan membuahkan kecewa, ya jangan berharap, karena kecewa itu tidak nyaman. Karena kita sudah mengetahui antara nyaman dan tidak nyaman, enak dan tidak enak, serta nikmat dan tidak nikmat, mari kita menuju ke kualitas hidup yang lebih bahagia dan lebih sejahtera lagi di pertemuan konten selanjutnya.